Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabar gembira nih buat teman-teman semua yang ingin bekerja ke Singapura ya. Pemerintah Singapura berencana akan membuka lagi border bagi pekerja domestik dan juga foreign worker atau ya biasa disebut helper ya, demi memenuhi kekurangan jumlah pekerja di beberapa sektor. Akan tetapi pastinya di sini akan ada beberapa pertimbangan tentang siapa saja yang diizinkan masuk. Nah, jadi di sini teman-teman ya, akan saya bacakan. Ini dari Singapura ya. Jadi lebih banyak pekerja migran dan pembantu rumah tangga asing akan segera diizinkan masuk ke Singapura untuk bekerja, kata Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong Kamis 24 Juni kemarin. Ini akan mengurangi tekanan besar yang dialami perusahaan kami sejak awal pandemi, katanya. Menambahkan bahwa ini juga akan memungkinkan anggota keluarga untuk bersatu kembali dan pembantu rumah tangga migran mereka bergabung dengan mereka. Ketika ditanya bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa pekerja migran di Singapura dengan cara yang aman, Gan mengatakan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan dan Industri, dan kementerian lainnya bekerja sama untuk memperkuat tindakan pencegahannya. Ini termasuk langkah-langkah di titik masuk saat mereka memasuki Singapura. Proses pemberitahuan tinggal di rumah yang harus mereka layani dan tindakan pencegahan keselamatan di asrama dan tempat kerja mereka. Mengizinkan lebih banyak pekerja migran memasuki Singapura juga akan tergantung pada tingkat vaksinasi negara sumber dan situasi COVID-19. Yang merupakan salah satu ketua gugus tugas multi kementerian yang menangani pandemi. Jadi, kami juga bekerja sama dengan negara sumber untuk memperkenalkan langkah-langkah di tingkat negara sumber untuk mencegah masuknya kasus COVID-19, katanya saat konferensi pers. Terus kita perlu mengambil pendekatan multi cabang untuk memastikan bahwa kita dapat membuka pembatasan bagi lebih banyak pekerja migran untuk tiba dengan selamat, dan ini sangat penting untuk melanjutkan kegiatan ekonomi kita. Mengizinkan pekerja migran memasuki Singapura untuk bekerja sangat penting bagi pembukaan kembali Republik dan pemulihan ekonominya. Ini bahkan ketika pemerintah berfokus untuk memastikan kesehatan dan keselamatan penduduk. Kunci untuk membantu pemulihan ekonomi adalah dengan memvaksinasi lebih dari 2/3 populasinya. Menteri itu menanggapi pertanyaan tentang apakah ada faktor atau tekanan ekonomi yang dipertimbangkan dalam jadwal pembukaan kembali Singapura. Peningkatan pembatasan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pembatasan mereka yang memiliki riwayat perjalanan baru-baru ini ke Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan India, telah memberi tekanan yang signifikan pada sektor-sektor yang bergantung pada pekerja migran. Pada bulan Mei, MOM juga berhenti menerima aplikasi entry baru untuk pemegang izin kerja dari negara atau wilayah beresiko lebih tinggi karena COVID-19, kecuali untuk pekerja yang dibutuhkan dalam proyek-proyek strategis utama dan pekerja infrastruktur. Pemegang izin
pemegang izin kerja dari negara-negara ini yang disetujui untuk memasuki Singapura sebelum 5 Juli tidak lagi diizinkan untuk melakukan dengan beberapa pengecualian. Nah, jadi terus pada hari Kamis mencatat bahwa langkah-langkah ini telah membuat sektor-sektor seperti konstruksi dibatasi dalam banyak hal untuk waktu yang lama. Banyak dari mereka bekerja dari luar negeri dan kami perlu mencari cara untuk mengizinkan mereka kembali ke Singapura agar proyek dapat dilanjutkan. Hal ini juga berlaku untuk pembantu rumah tangga asing yang dibutuhkan untuk membantu keluarga dalam kebutuhan rumah tangga dan pengasuhan mereka. Industri berorientasi ekspor juga berada di bawah tekanan karena memang memiliki pemerintah untuk memenuhi tetapi akses terbatas karena tenaga kerja. Ini adalah area yang perlu kita perhatikan bagaimana kita dapat membantu mereka untuk melanjutkan aktivitas mereka bahkan di dalam negeri. Sektor makanan dan minuman serta perhotelan dan industri terkait pariwisata juga belum dapat berjalan sepenuhnya. Beberapa sektor ini tidak akan bisa dibuka sampai kita bisa mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan ini dengan aman. Dia mencatat bahwa sementara Singapura berada di jalur untuk mengizinkan makan di grup hingga 5 orang pada pertengahan Juli. Dia memahami bahwa beberapa operator F&B berharap pembatasan dilonggarkan untuk mengizinkan hingga 8 hingga 10 orang per grup atau menghapus batas kapasitas sama sekali. Jadi, saya pikir kita harus bergerak ke arah itu. Tapi ini semua tergantung pada kecepatan di mana kita bisa mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi. Jadi vaksinasi masih menjadi kunci pembuka perekonomian kita. Itu kata Kementerian Perekonomian, Industri dan Perdagangan. Ya emang ya di sini udah kayak mulai normal, kayak tempat-tempat pariwisata itu udah buka tapi masih dibatasi. Kayak ada, kalau dulu kan sekali datang gitu ke tempat pariwisata langsung banyak orang masuk gitu, bisa. Kalau sekarang enggak, jadi ada waktunya. Kayak kemarin aja waktu aku pergi ke Universal Studio itu ada jamnya gitu, di jam gitu, jadi berapa lama kita masuk, terus kita di bagian ke berapa kayak gitu. Jadi enggak kayak dulu. Kalau dulu kan enggak ada batasnya, kadang itu aja tempat-tempat pariwisata aja dari pagi sampai malam dibuka. Nah kalau sekarang ada jam-jamnya gitu. Terus kayak tempat bermain anak-anak sekarang itu dibagi 3 gitu, kayak dari jam berapa sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Kalau dulu kan enggak, kita mau sepuasnya main gitu bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Nah mungkin karena itu kan jadi menyebabkan banyak kerugian. Makanya Singapura ya akan berusaha berdampingan dengan COVID dimulai dari bulan Agustus nanti. Itu menurut Bapak Menteri ya. Tetapi ya diusahakan semuanya untuk segera vaksin dulu. Ya untuk TKW juga akan segera dibuka kembali karena banyak majikan yang menunggu di sini ya. Seperti yang barusan saya bilang ya, biar semuanya di saat semuanya normal kembali, terus majikannya pada kerja, nanti nggak ada yang jagain anak, jagain orang tuanya kayak gitu. Jadi semuanya akan kembali lagi normal ya, meskipun kita masih mengikuti prosedur yang ada, kayak keluar itu masih memakai masker, terus membawa token dan selalu sanitize ya, selalu hand sanitize gitu. Kalau harus selalu membiasakan cuci tangan kayak gitu. Nah teman-teman, semoga cepat-cepat dibuka kembali ya. Semoga cepat-cepat kembali normal lagi ya, meskipun harus hidup berdampingan dengan COVID ya. Semoga COVID cepat pergi dari muka bumi ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya udah, itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.